Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan atau menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan waris. Waris atau mewaris adalah sebuah proses perpindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, orang yang sudah mati. Harta waris ini adalah harta pribadi yang mana ia tinggalkan dan ada orang yang mewarisnya. Memang harta dia, hak dia, kemudian ada juga yang mewarisi atau ahli waris. Artinya harta yang ditinggalkan dia sesudah mati, sesudah meninggal dunia, nanti akan berpindah kepada ahli waris. Kemudian sebab seseorang itu mendapatkan warisan, harta waris adalah yang pertama itu adalah hubungan keluarga atau kurbah. Anak, istri, saudara laki-laki atau saudara perempuan, cucu, kakek, nenek, itu ada saudara atau nasab, hubungan nasab. Kemudian yang kedua, sebab akdun nikah atau ada pertalian nikah. Nah, ini istri itu akan mendapatkan warisan sebab jalur pernikahan. Kemudian rukun waris itu ada 3. Yang pertama, ada seseorang yang mewariskan, artinya ada orang yang meninggal tadi atau yang memiliki harta. Kemudian yang kedua, ada orang yang mewarisi, yang berhak mewarisi. Dan yang ketiga adalah adanya harta yang dapat diwariskan. Jadi ada yang mewariskan, ada yang mewaris, dan ada yang dapat diwariskan. Kemudian syarat seseorang mendapatkan boleh atau bisa mendapatkan harta waris adalah yang pertama itu mati atau meninggalnya seseorang yang mempunyai harta atau seseorang yang dapat yang memiliki harta yang memindahkan nanti, bukan memindahkan atau memiliki harta. Itu ketika seseorang sudah meninggal, maka itu boleh hartanya sudah bisa diwariskan. Kemudian yang kedua, pasti atau memang ada orang yang mewaris itu dalam keadaan hidup atau dinyatakan hidup. Kalau yang ahli waris atau yang mewarisi harta tidak pasti dia hidup atau keberadaannya tidak diketahui, maka harta tersebut belum bisa kita proses untuk perpindahan waris. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui tujuan untuk mewarisi atau hukum-hukum waris. Kemudian ada juga beberapa keadaan atau hal yang dapat menghalangi, yang dapat
menimbulkan seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan. Yang pertama itu statusnya kalau dia budak. Budak tidak bisa mendapatkan harta waris. Yang kedua, al-qatlu itu membunuh. Orang yang membunuh tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kemudian yang ketiga, tidak satu jalur agama atau beda agama. Orang Islam tidak bisa mewarisi harta dari orang kafir. Orang kafir pun sebaliknya tidak bisa mewarisi harta dari orang yang Islam. Mungkin itu yang syarat atau beberapa rukun dalam pembagian waris. Kemudian jatah atau jumlah harta yang dapat diwarisi itu berbeda-beda dari ayah, ibu, istri, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, nenek. Ini sangat berbeda-beda. Itu bisa kita lihat di tabel-tabel waris yang sudah dikarang ulama, yang sudah dibagikan ulama. Contoh seperti suami itu ketika istrinya meninggal, dia mendapatkan setengah apabila tidak memiliki ahli waris, artinya tidak memiliki anak. Nah, bila dia bersama anak maka hanya 1/4. Kemudian istri, jika suami meninggal, kemudian istri mendapatkan 1/4 bila tidak ada anak, tidak mempunyai anak. Kalau mempunyai anak, maka istri ini mendapatkan 1/8. Kemudian anak perempuan, kalau ada yang meninggal salah satu orang tuanya, anggap bapak yang meninggal, maka dia dalam istilah itu asobah, dia mendapatkan harta sisa atau keseluruhan bila ada dengan anak laki-laki. Apabila dia hanya satu, tidak mempunyai saudara, maka dia setengah. Kemudian lebih dari satu, maka dia mendapatkan 2/3. Kemudian anak laki-laki, anak laki-laki ini dalam waris adalah yang paling istimewa adalah anak laki-laki. Ketika anak laki-laki ini bisa menghabiskan atau mendapatkan seluruh harta dan meniadakan hak-hak yang lain. Ini keistimewaan anak laki-laki karena dia merupakan tulang punggung keluarga. Antara laki-laki perempuan juga, laki-laki dapat 1 maka perempuan dapat setengahnya. Ini dia semuanya disebut, kalau istilah itu asobah. Semua harta dia mendapatkan hartanya. Ketika yang lain sudah dibagikan, maka dia mendapatkan harta sisanya itu ya bukan sisa sedikit, tapi yang banyak setelah dibagikan dari beberapa. Misal kita umpamakan ada seorang ayah meninggalkan istri, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Maka
istri kita sebutkan sudah tadi, ketika dia bersama anak, ada mempunyai anak, maka istri itu hanya mendapatkan 1/8. Kemudian anak perempuan tadi, ketika dia bersama anak laki-laki, maka dia asobah atau sisa dari pembagian tadi, dari setengahnya dari laki-laki. Kemudian laki-laki adalah mendapatkan harta asobah juga, tapi dia lebih banyak, 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Itu biasanya sudah dibagikan ahli waris. Kemudian yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat, ketika seseorang ada di antara pihak keluarga kita yang sudah meninggal, maka jangan sampai memperlambat pembagian warisan. Misal ada orang tua yang sudah meninggal, ayah meninggal, maka harta yang ada boleh dibagi, atau memang secepatnya dibagi, seharusnya sudah dibagi, tanpa menunggu nanti menunggu besar. Kalau sudah dewasa anaknya, maka harus dibagikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.